Bollinger Bands memang menjadi indikator yang cukup populer di kalangan trader pemula. Namun sayangnya, meski banyak yang menggunakannya, masih banyak pula yang belum memahami cara memanfaatkan indikator ini dengan baik. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Bollinger Bands dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk membuat keputusan trading yang lebih profitable. Bila ini adalah kali pertama Anda mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten edukasi trading pemula yang baik dan benar. Kami adalah kumpulan trader Olymp Trade yang selalu berusaha memberikan wawasan bagi para pemula yang baru menginjakkan kaki di dunia trading, untuk memulai perjalanan mereka dalam sudut pandang yang baik dan benar. Jangan lupa juga untuk mampir ke grup kami untuk saling belajar dan saling share pengalaman. Kami menyediakan kode promosi Olymp Trade untuk member kami yang kami harap bisa membantu para trader pemula untuk mulai trading di Olymp Trade. Episode ini merupakan seri lanjutan kami, seri optimasi indikator Olymp Trade, di mana episode kami yang lalu membahas mengenai optimasi zigzag dan optimasi EMA, SMA, dan WMA. Link lengkapnya ada di deskripsi video ini. Dan kini, mari kita lanjutkan topik kita kali ini, teknik optimasi Bollinger Bands untuk penggunaan secara maksimal. Moving Averages adalah indikator teknis populer yang dapat digunakan bersamaan dengan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi tren pasar dan memberikan informasi tambahan tentang arah harga. Bagaimana cara optimasi Bollinger Bands menggunakan ketiga tipe Moving Averages yang ada di Olymp Trade? SMA memberikan bobot yang sama untuk semua harga dalam chart. Ini menjadikan SMA pilihan yang baik untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, tetapi cenderung tertinggal dari harga saat ini dan mungkin tidak responsif terhadap perubahan harga jangka pendek. Setting SMA 200 bekerja dengan baik bersama Bollinger Bands untuk identifikasi tren jangka panjang atau digunakan di time frame besar. EMA memberi bobot lebih pada harga terkini pada chart. Ini menjadikan EMA pilihan yang baik untuk mengidentifikasi tren jangka pendek, tetapi dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu. Setting EMA 20 bekerja dengan baik dengan Bollinger Bands untuk identifikasi tren jangka pendek atau di time frame kecil. WMA memberi bobot lebih pada harga terkini dan mengurangi bobot pada harga lama di chart. Ini menjadikan WMA sebagai pilihan yang baik untuk mengidentifikasi tren jangka menengah, tetapi mungkin kurang dapat diandalkan dibandingkan moving average lainnya. Pengaturan WMA 50 bekerja dengan baik dengan Bollinger Bands untuk identifikasi tren jangka menengah. Dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh berbagai jenis moving average dengan pengaturan yang berbeda, trader dapat memperoleh pemahaman pasar yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat saat menggunakan Bollinger Bands. Osilator adalah jenis indikator teknis yang digunakan untuk menunjukkan kondisi overbought dan oversold di pasar. Tiga osilator populer yang dapat digunakan bersamaan dengan Bollinger Bands adalah RSI, MACD, dan Stochastic Oscillator. RSI adalah indikator momentum yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar. Nilai RSI di atas 70 dianggap overbought, sedangkan nilai RSI di bawah 30 dianggap oversold, dan berguna untuk melakukan analisa terhadap pergerakan selanjutnya bila digunakan bersama Bollinger Bands. Sementara itu, Stochastic Oscillator adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu, dan juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold di pasar. Nilai di atas 80 dianggap overbought, sedangkan nilai di bawah 20 dianggap oversold. MACD adalah indikator momentum yang dapat digunakan bersamaan dengan Bollinger Bands. Histogram,
yang merupakan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal, memberikan indikasi kekuatan tren saat ini. Dengan menggabungkan informasi yang diberikan oleh MACD dengan informasi yang diberikan oleh Bollinger Bands, trader dapat memperoleh pemahaman pasar yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan menggunakan salah satu dari ketiga indikator ini bersamaan dengan Bollinger Bands, trader dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya, jika harga berada di dekat Bollinger Band atas dan pada osilator berada di zona overbought, ini dapat mengindikasikan potensi sinyal jual. Demikian pula, jika harga berada di dekat pita Bollinger Band yang lebih rendah dan osilator berada di zona oversold, ini bisa mengindikasikan potensi sinyal beli. Dan bila Anda trading dalam durasi pendek, selalu perhatikan arah kepala osilator, menghadap ke arah atas ataukah bawah. Bollinger Bands dapat digunakan untuk mengidentifikasi level kunci support dan resistance, dan menggunakan level ini untuk mengatur order stop loss dan take profit. Bollinger Bands adalah indikator volatilitas dan sering digunakan untuk mengidentifikasi area support dan resistance. Band atas dan bawah dari Bollinger Bands dapat bertindak sebagai level resistance, sedangkan band tengah dapat bertindak sebagai level support. Trader dapat menggunakan level ini untuk mengatur order stop loss dan take profit, yang dapat membantu membatasi potensi kerugian dan mengunci keuntungan. Misalnya, jika seorang trader membeli aset saat harga menyentuh pita bawah, mereka dapat menetapkan perintah stop loss tepat di bawah pita bawah. Ini dapat membantu membatasi potensi kerugian jika harga bergerak melawannya. Demikian pula, jika seorang trader menjual aset saat harga menyentuh pita atas, mereka dapat menetapkan pesanan take profit tepat di atas pita atas. Ini dapat membantu mengunci keuntungan jika harga bergerak sesuai keinginan mereka. Selain itu, trader juga dapat menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi potensi penembusan harga dengan memperhatikan saat harga mendekati atau menembus Bollinger Bands atas atau bawah. Trader dapat mengatur order di atas atau di bawah Bollinger Bands untuk menangkap penembusan harga dan memanfaatkan pergerakan pasar. Bollinger Bands dapat digunakan untuk mengidentifikasi volatilitas di pasar, dengan mencari kejadian di mana pita tersebut meluas secara mendadak. Ketika band-band saling berdekatan, ini merupakan indikasi bahwa pasar relatif stabil dan merupakan pertanda awal akan terjadi breakout, di mana harga akan melonjak dan pita-pita tersebut semakin meluas. Ini merupakan indikasi bahwa pasar sedang mengalami volatilitas yang tinggi. Jadi, ketika pita menyempit, tunggu dengan sabar akan terjadinya lonjakan harga, dan tunggu momen ketika pita melebar untuk menunggangi tren yang terjadi. Cara lain untuk menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi volatilitas adalah dengan mencari contoh di mana harga menembus pita atas atau bawah. Saat harga menembus upper band, ini merupakan indikasi kondisi overbought, dan saat harga menembus lower band, ini merupakan indikasi kondisi oversold. Kedua kondisi ini bisa menjadi indikasi bahwa harga kemungkinan akan mengalami pembalikan arah. Namun berhati-hatilah, karena skenario yang satu ini bisa dibilang riskan, karena ada kemungkinan candle akan bukannya terus berbalik arah namun menembus untuk melakukan breakout. Demikian sedikit share dari kami tentang cara optimasi Bollinger Bands dalam strategi trading. Semoga menginspirasi Anda dalam pembuatan strategi trading Anda sendiri. Selalu belajar, dan semoga profit selalu menyertai Anda.